Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang ambo hormati. Puji serta syukur marilah senantiasa kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah berikan kita limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita masih Allah berikan umur yang panjang. Masih Allah berikan nikmat hayat. Dengan nikmat tersebut masih bisa bergerak, masih bisa berkata-kata, masih bisa kita bertindak. Maka tentu gerak tangan awak, kaki awak, badan awak hendaknya adalah gerakan yang baik, membuat orang senang tindak tanduk awak. Perkataan awak, ucapan awak hendaknya adalah ucapan yang menyejukkan, menyenangkan dan menenangkan. Maka mohon awak kepada Allah bahwa supaya perbuatan awak itu adalah perbuatan yang lahir dari iman awak, Islam awak, ihsan awak. Ada imannya yang menjadi pondasi, menjadi dasar, kemudian ada Islamnya. Itulah yang kita amalkan segala suruh dan tagah, meninggalkan dan dilarang. Lalu kemudian ada ihsannya, bahwa supaya perbuatan awak tadi menjadi buah yang mengenyangkan, kemudian enak rasanya. Jangan sampai melahirkan buah nan pahit, tidak ketuju dengan. Nah, itu maka nikmat hayat kita syukuri dengan menjalankan segala yang Allah perintahkan. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari kini tanggal 5 ini merah kalender ini Maulid Nabi. Jadi sebagai bentuk kegembiraan lahirnya Nabi, kita memperingati hari lahir atau yang disebut dengan Maulid. Tapi yang sebenarnya bukan sebatas hari, tetapi adalah yang mauludnya. Beda maulid yo maulud. Orang maulid wak ini atau pai maulud wak ini atau pai malu itu. Dia kan macam-macam itu orang. Maulid berarti hari kelahiran Nabi, itu narwa peringati. Tetapi yang maulud
Rasulnya tuh bana. Gembirawa bukan pada harinya. Gembirawa itu adalah yang mauludnya. Siapa yang dilahirkan? Itulah mangkuto alam. Itulah pemulu semua rasul dan nabi-nabi. Nah, alhamdulillah kita masih berkesempatan umur panjang, masih bisa awak bertemu dengan bulan Rabiul Awal. Kece orang tua awak kalau lah tiba bulan Rabiul Awal, menurut biasa wari pejawe kusako tolong dari dulu sampai kini. Tiba di awal namanya manyongsong, itu di awalnya. Kini kala masuk do balik. Kini namanya kenduri. Di tengahnya namanya kenduri. Kenduri itu apa? Berarti meriah. Ada eventnya. Ada aktivitinya. Ada kegiatan melibatkan. Makanya banyak nilai sebenarnya ketika kita merayakan hari kelahiran Nabi itu. Di situ tuh memang kalau ditelaah dilihat dengan objektif, di situ ada ibadah, baca Al-Quran, kemudian ada nasihat, ada salawat, ada silaturahim, ada kerjasama, banyak. Kadang kete tuo jumudu. Niniak mama serta orang semando, termasuk imam khatib labai pegawainya. Lalu kemudian sagalo nan jauhnya datang dan artibo, dek karena memperingati hari kelahiran Nabi kita. Alhamdulillah, semoga kita bisa memaknai tidak sekedar seremonial, tapi adalah memang ada ketauladanan beliau itu yang kece orang kini kok menyatu, terinternalisasi dalam diri awak. Baiklah bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang muliakan Allah. Pagi kini kita mau ulang kaji awak surah Al-An'am ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir bihi alladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Sadaqallahul azim. Di ayat 51 surah Al-An'am Allah berfirman memerintahkan kepada Nabi Muhammad, wa anzir, baso letter beri kabar petakutlah, agi tahulah, sampaikan kepada umatmu, kecean ke mereka sampai dari informasi. Atau nama disampaikan terkait dengan tafsir, di tafsir katakan bil Quran. Al-Quran ku sampaikan Al-Quran itu ke mereka, beritahu ke mereka. Diutusnya Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad bukan semacam sosok Nabi Muhammad saja, tapi ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada risalah Islam yang akan disampaikan Nabi Muhammad. Jadi makanya kalau awak lahir, ayolah membuat kecil orang tua awak banyak harapannya, pernyataan-pernyataan pembangkit batang tarandam kayak tegak tu nak. Apa supaya berubah nih keluarga awak, tabangkit juga batang tarandam tu. Lihat dulu batang tarandam tu lah. Lihat dulu nak kali bangkit lagi. Atau lah nyui batang tu. Lah hilang batang tua yang kali bangkit lagi. Kalau dulu orang kamu buat rumah, baru rumah kan ada dua itu. Dan direndam tu lah.
Nah, kini mah jodoh orang lain, orang lah balik sudahnya lain. Orang nak kayu dia lain. Apa namanya itu? Rangka baja lain. Rangka baja ringan lain. Anak kena bangki lain. Nah, jadi makanya Allah tu memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ada perintah. Beri kabar, beritahu kepada mereka tentang ini Al-Quran, pesan-pesan Al-Quran. Dan Allah perintahkan dalam Al-Quran, makanya memang awak berkewajiban awak untuk membaca Al-Quran. Walaupun seminimal-minimalnya dalam sholat kalau baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, baca ayat, tapi memang ada nambah sengaja. Sekurang-kurangnya sudah maghrib, atau memang subuh kalau sekurang doa baca kan itu ya doa. Jadi kita rutinkan bahwa memang di dalam Al-Quran itu ada pesan, ada perintah, ada suruh, ada tagah, dan ada banyak kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Disebut tokoh-tokoh lain, tapi menariknya dalam Al-Quran itu adalah ada penyebutan nama tokoh-tokoh yang buruk itu. Dalam riwayat mengatakan Fir'aun itu nak namanya Fir'aun. Nah, jadi inyo nama anu saja, istilahnya nama gambaran tokohnya itu Fir'aun, bukan nama aslinya. Karena memang supaya menjadi pembelajaran dewa. Nah, buru-buru itu nak nama inisial bahasa surat ini. Itulah lah Fir'aun. Apa nasa keringkang ada namu galai. Lagi lebel karena tergantung. Fir'aun itu mana. Bahkan di dalam tungke Nabi Musa itu kan ada penyebutan. Innal waliya la ya'dilu bisultanihi. Kemudian tak adil, dia tak peduli dengan rakyatnya. Lah ada dalam tungke Musa bahwa Fir'aun sawat. Itu dia disebut Samu, dianalogikan Samu seperti Firaun. Jadi nama pemimpin yang zalim, tidak adil, tidak peduli, tidak memperhatikan, tidak anak kalamak di nyoya, itu lah di Samuan tu. Namun juga Firaun. Nah, jadi diperintahkan Rasulullah kepada siapa? Alladzina yakhafuna, mereka yang takut mereka ayyuh syaru, bahwa dihimpunkan mereka atau dikumpulkan mereka di padang mahsyar ila rabbihim, kepada Tuhan mereka. Artinya diberitahukan, ada bocoran dalam Al-Quran, ada pemberitahuan di dalam Al-Quran bahwa kita ini juga akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Mereka yang merasa khawatir, merasa takut bahwa mereka akan dikumpulkan kepada padang mahsyar. Dilanjutkan dia yaitu laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Tiada bagi mereka daripada selain Allah wali untuk memberikan pertolongan kepada mereka, dan tidak ada pula yang lagi yang bisa memberikan syafaat. Tak do pakai surat sakti ke tak do boleh. Apa maknanya lain? Bahwa ternyata pesan Allah itu mengian kawan, you perlu bersiap-siap. Nanti akan ada suatu masa di padang mahsyar, kamu dikumpulkan, kamu dihimpun, kemudian akan mempertanggungjawabkan semua yang kamu kerjakan. Ayo. Kecil orang kini kan, awak ke padang mahsyar, hilangnya mahsyar ke padang dia, awak kumpul orang ke padang jadi jadi kasado orang kini nanti akan dikumpul ke padang. Awak padang kiamat itu padang mahsyar. Duitlah kabupaten padang mahsyar boleh. Nah, itu adalah kenapa ini diberitahukan. Berarti ada pesan bahwa mau tidak mau kamu mempersiapkan diri. Karena pada hari itu tidak ada lagi cerita pertolongan. Tidak ada bisa minta bantu lain.
ado dusana awak, ado mama awak, ado mande awak, tapi pada saat itu mereka menyelesaikan urusan mereka masing-masing. Nah, do Islam mana mandiri lawak semua gandangan. Nah, oleh karena itu kita punya bekal, punya persiapan. Apa amal yang sudah kita perbuat kan itu? Awak lagi takui awak bahwa nanti awak akan disidang, tapi awak dah punya bekal. Takui nambaan apa itu? Kalau awak takui khawatir, awak ya persiapkan diri awak. Memindeh sebelum anyui, ini sebelum kanai. Kalau anak-anak awak ujian, awak bisa ujian dah comel sekali. Lah tahunya dia akan ujian, lah dia tahu. Awak nanti akan ujian, akan ditanya. Lalu kemudian dia meleha-leha aja, melewa-lewa aja, lah tiba ujian. Menyasawa petang malalama, menyasawa main-main maaf. Berarti namanya dia tahu tetapi tidak ada tindakannya. Berarti tak tulis cerita ada orang tahu tentang akan terjadinya sesuatu tetapi dia tidak mempersiapkan dirinya untuk melakukan sesuatu itu. Nah, endahnya kalau orang lah tahu, lah diberitahu dan kemudian lah punya keyakinan akan hari itu, ya udah persiapkan diri. Persiapkan amal. Jangan kau menjadi cuek, acuh tak acuh, abai, lalu kemudian muncul penyesalan. Jadi nanti nama penganggaan itu adalah mana amalmu. Ini amalku. Dian sansur di alam barzakh tu lah ada konfirmasi itu bahwa awak kalau haji mah sebut di dalam tafsirnya bahwa di dalam alam barzakh itu, di kubur itu nanti akan ada yang berbentuk yang menjadi teman awak. Buah atau ancanya besti awak di dalam kubur itu nanti tergantung lo amal awak sama sui di dunia yang besti gitu ibu itu itulah disampaikan di dalam Al-Quran, dalam kajian dalam surah Al-An'am. Jadi berbentuk seperti apa? Mau gagah atau indah ditanya, awak tanya siapa kamu? Ana amalukum. Aku ini amal kamu. Kok buat mana bentuk aja? Ya buat lah, buat kalau di dunia itu terkatu lambo tu mah lambo salah aja. Iko kan bentuk dari apa yang kamu kerjakan selama hidup di dunia. Jadi digambarkan. Bahkan ada disabian namanan judi, mabuk-mabuknya berbentuk lo tuh. Disoraknya waktu dimboyoi kau dan mampu nak batang kuatnya. Kau bentuk ya lagi panggung sini. Alalam ni begitulah gambarannya. Jadi memang kalau sudah diberitahu maka lakukan persiapan. Maka dilatih. Maka berbekal awak. Maka dalam Al-Quran kan dikatakan wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, bekal, siapkan perbekalanmu. Sesungguhnya bekal terbaik itu adalah takwa. Jadi makanya awak kalau kabaran ke pai ke sawah awak tentu dibawa tajak, dibawa latiang, dibawa bekal awak kau minum, kemudian kau nasi bungkui guys, atau kau bilang kadi masak beko di pondok sawah tuan. Dia menceritakan tak aku rindu lu sesana itu mereka makan siang awak tu makai sambalado pakai ceparanci tambah talu apui kayak gitu ya. Itu kan main lihat padi atau bertanam. Kan awak tu kendek kan Sabtu lo mau lancar-lancar badiah kawan, lancar badiah kau makan boleh sawal. Jadi makanya ada persiapan. Apa sih yang kamu persiapkan? Tentu pertanyaannya, sudahkah kamu punya bekal untuk dipanggil nanti dikumpulkan di padang mahsyar? Sudah sejauh mana persiapanmu? Apa saja yang kamu persiapkan?
Kalau orang kini modelnya dibeli satu contreng sudah. Sholat 5 waktu sehari semalam, bertambah dengan rawatibnya, tambah dengan sunat duha dan tahajudnya, syuruknya, contreng. Kemudian puasanya bagaimana? Apakah sudah semua puasa yang terbayarkan, tertunaikan? Contreng. Puasa wajib. Yang qadanya sudah ke belum? Kamu yang terkait dengan kewajiban qada dibayar ke belum? Nak namu galak orang mak galak lah, orang galak mak galak lah. Galak orang persiapannya lado. Kemudian malai dan sunat-sunat puasa sunat-sunatnya contreng. Dan zakat zakat dan wajib zakat dan dianggap zakat kok sebuah prestise seolah-olah wak baik. Nah, boy itu tuh zakat tuh memang kewajiban individual kalau wak pencapaian atas sampai nisab. Sesuaikan kadar zakatnya. Baru ikut tambahnya plusnya adalah kalau kini kan ada tuntutan mahasiswa 7 balik plus 8. Nah kan pakai plus 08 kok. Dia presidennya 08, maka pakai 08 loh. Jadi itu ada plusnya adalah ada infak, ada sedekah, kemudian tambah lo beko wakaf produktif, wakaf yang lain. Lalu kemudian boleh haji bagi yang mampu, kemudian baca Quran, kemudian beramal membantu orang berbuat baik yang lain. Itu kan perlu kece orang kini. Kalau orang punya kesiapan yang matang, kamu akan berangkat ke situ, persiapkan. Akan calon jamaah haji lah, itu nambah gak banyak tetek bengek itu kan. Apa tuh pakaian sekian setel. Tidak boleh bawa ini kan banyak itu lah di sebaran di apa bekal. Jangan bekal tiba di sini malewa-lewanya panjang dia datang tu apa. Kalau orang jamaah haji ada contohnya ada bekal ilmunya, penting bekal imannya, bekal kesabarannya, bekal kesehatannya fisiknya, bekal ala pitihe ekonominya. Banyak awak tak kata belum. Kalau seandainya dipanggil, dikumpulkan di padang mahsyar, di sini ada minta pertolongan di sabuian, laisa min dunihi waliyu wala syafi'ah. Nggak boleh minta pertolongan selain Allah, hanya ke Allah andalan awak. Berarti kalau awak lah dekat dengan Allah, kemudian awak lah mengenal Allah, kemudian cobalah bayangkan kalau awak samulah ketika awak dipanggil oleh seseorang, awak temui seseorang itu contohnya, inyoko kenal jawab, awak kenal dia, berarti, kira-kira pertemuan itu akrab dan dekat, pembicaranya nyambung dan segala macam. Jadi kalau awak yang rajin beribadah, termasuk pada malam-malam yang sunyi, malam-malam yang sepi, orang lain masih tertidur lelap, awak langsung berkomunikasi. Kalau dibacalah riwayat dari Aisyah, Nabi Muhammad lah dijamin masuk surga. Bekal apa dia beliau deh. Tapi beliau tetap sholat full malam tu, sholatnya sampai tersentak adanya Aisyah, tersentuh Nabi Aisyah loh. Karena tampil lalu Nabi dia sampai dah tak kawal ni surah walawi kadang. Jadi Nabi Muhammad bangkak kaki sampai bangkak wala do nanto bay badai sampai bangkak kaki awak. Boleh kubitus. Dia sama yang dah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi begitu gambarannya. Rasulullah SAW nalah terjamin lah ado baso kini ko akartu as. Bahkan kunci surga itu diberikan ke beliau, lalu dibuka pintu surga sebelum masuk Nabi Muhammad di umat Nabi Muhammad. Nah beliau tetap beribadah.
Sementara awak siapa? Anak kau penggal. Mangkoi persiapkan, mangkoi memang andalan awak ini adalah amalan awak sendiri, amalan awak. Maka persiapkanlah diri awak amal kau tadi selagi waktu masih ada, kita manfaatkan untuk beramal. Maka kan disebutkan Ibtanim khamsan qabla khamsin, persiapkan yang 5 sebelum datang yang 5, atau hidup engkau sebelum datang mati. Awak ni masih hidup ini lah, masih ada kesempatan awak menambah ibadah awak. Bisa awak menjadi orang terbaik ketika umur yang panjang diisi dengan kebaikan. Jadi dengan kesempatan umur yang Allah berikan, berarti kesempatan dia awak memperbaiki diri awak, membenahi diri awak, minta ampun ke Allah Ta'ala, dosa awak banyak salah awak, lalu kemudian awak beribadah kepada Allah Ta'ala, awak tunaikan kewajiban awak kepada Allah. Itu. Kemudian lain, sihataka qabla saqmika. Ketika masih sehat, badan, kini kan masih sehat karena masih talojo ruku, masih talojo sujud, masih talojo bajalan, masih sehat. Orang umur donan sampai 80 ke 90 ke masih sehat. Memang kalau dalam hadis Nabi itu disebutkan amaru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umat Nabi Muhammad itu rentang waktunya antara 60 sampai 70 rata-rata. Disebutkan itu. Jadi kalau nan sampai 80 90 itulah presentasinya lah sekete. Apalagi setahun, walaupun ada disebutkan ada nan syarat tui baralu nan jamaah haji apa ila biasa 10. Nah, tapi kan kau gambaran kau ingin aja lah walai. Lah do umur 60 kau. Allah do 70 alhamdulillah. Lah 70 itu 72. 70 deh. Panjang mau ibu tu. Tapi bentuk mempelimo itu dia. Sehat coga suara darahnya relek. Nah, jadi disebutkan, jadi umur umatku kata Nabi itu amaru ummati ma fi baini sittina ila sab'in. Jadi rentangnya itulah. Lah sampai 70 kalau tak masuk lah posisi lah maksimal itu. Nah, itu bisa lebih dari itu kesempatan. Selagi umur panjang, kemudian badan sehat. Itu lain. Ada pene, ya tentu kalau sampai muda, kini banyak kalau muda lah kalau kosong lah. Mudamu sebelum datang masa tuamu. Yo tua lampiang datang, mati dan lalu lain. Tua lah tiba tapi mati dan lalu lain. Jadi kita persiapkan, kita manfaatkan. Kecil orang kini masih ada opportunity, masih ada peluang dewa. Peluang dewa untuk supaya awak happy ending, husnul khotimah. Tapi adanya memang di akhir hayat awak, di akhir ajar awak, kemudian awak bisa husnul khotimah. Allahumma ja'al akhirat kalamina indan tiha ya jalina qawlan la ilaha illallah. Di akhir ajal waktu hendaknya orang kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pada doa jalan Allah makhtim lana wa ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah ya maulana husnul khatimah. Ya Allah, tutuplah akhir dari ajal kami ini dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina, jangan sampai di akhir ajal kami itu kami mengakhirinya dengan suul khotimah. Bukan kepinta Allah Ta'ala. Tapi secara teori dikatakan bahwa mau awak husnul khotimah, ya berarti biasakanlah beribadah, biasakanlah berbuat baik, maka akan berakhir dengan happy ending, meninggal dengan tersenyum, penuh dengan kesiapan. Bahasa awak ini lah siap. Are you ready? Kan itu tekan tentara kan agak tuh ini. Are you ready? Apakah kamu sudah siap? Yes, I'm ready. Saya sudah siap. Nah,
Nak namu siap jo peretong aja dah siap lah. Udahlah lawak. Bah kesiapan amal lawak. Apa sih modal yang sudah kita miliki? Kemudian apa kelengkapan? Kau ada tanyo lah dapat dah jawi dewa. Kan tak tu di padang di alam barzakh ditanyo. Marrabuka. Alah dapat dah jawi. Oh Allah lah buat apa-apa gini jo Allah. Jadi apa nih lewat kini tak ujian kira tak dapat je lewat tiba sidan tu lagi. Maka dikatakan Allah, yusabbitul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memberikan ketetapan jawaban orang-orang yang beriman dengan jawaban yang benar. Salamu fil hayati dunya, pada hidup di dunia, di akhir ajal waktu. Ini teori dan disebutkan dalam Al-Quran. Bahwa kau bisa manusia itu menjawab dengan jawaban la ilaha illallah. Yuthabbitullah, Allah yang menetapkan alladzina amanu bil qawli tsabit, dengan jawaban yang betul, dengan jawaban yang benar lah ditetapkan Allah. Allah yang memberikan jawaban. Tentu orang beriman anak biasa dibaca. Maka dikatakan matan nasu bima ta'ishu bi. Manusia mati sesuai dengan kebiasaannya semasa itu. Jadi kalaulah nan elok nanti kekalajuan, ya itulah pengakhiran yang elok, ditutup dengan tutup yang indah, dengan tutup yang baik, diakhiri dengan husnul khatimah. Nah, jadi disebutkan laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Tiada bagi mereka selain Allah. Tidak boleh selain Allah. Hanya harapannya adalah pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah. Karena Allah lah yang akan memberikan rahmatnya. Kalian sabui bahwa ada saving dari rahmat 99 rahmat Allah. Itu awal itu. Nan rajin gue ya. Nanti jamaah surau pasar kandang, nurul jihad. Dapat pertolongan, dapat syafaat. Kurang timbangan awak dan banyaknya balik dan buruknya, langsung diberikan pertolongan. Dia ge syafaat, langsung balik dan banyak sekali. Alhamdulillah, amin ya Allah. Jadi kasih tua berharap, nak dole minta pertolongan, nak dole, nak kama-kama wak paile, nak do kama wak mengadu, wak anyo mengadu kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak boleh minta pertolongan lain hanya kepada Allah. Tentu setelah kita menunaikan kewajiban kita, menghambakan diri kepada Allah. La'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka bertakwa akan Allah. Jadi dengan modal awak bertakwa kepada Allah, amal yang soleh dengan ketaatan awak, maka itulah yang kemudian yang mengantarkan awak ke orang ini pede, percaya diri. Kan kayak dari, are you ready? Apakah kamu siap? Yes, I'm ready. Berarti kan pede itu. Tapi kalau nana pede lah siap, alulai, alah sampai dia bingung ya. Jadi makanya istilahnya nama itu jawaban awak itu siap saja. Artinya setiap waktu, setiap saat siap. Karena kan tidak diberitahu dong kapan awak dipanggil Allah. Kapan awak dijemput. Tidak tahu awak dirahasiakan Allah. Berarti mau tidak mau kita selalu mempersiapkan diri. Jadi ala tadi itu mempersiapkan masuk lapang sebelum datang masuk samping. Sakit tadi adalah sakit ya lah. Kayu lah. Kalau lagi kayu awak kan mesti kayu ya. Nah jadi kayu awak ini matu masih macam ni ya. Tangan masih bisa memegang, masih taibu masih menaikkan, masih kayu awak. Jadi selagi awak masih kayu kan mengalami fluktuasi lah. Kadang berganti-ganti lah, bisa saja roda komputer, ada sedang dia ini masuk lesu kan ini disebut mah ekonomi lagi sedang lesu je. Yalah begitulah. Jadi makanya kita manfaatkan semua peluang itu, semua kesempatan kita isi dengan kebaikan. Semoga kita kasadonyo umat muslim khusus kepada jamaah
surah Al-Jihad. Kita bisa siap ketika dipanggil oleh Allah Ta'ala. Kalau dipanggil oleh Allah Ta'ala, kita siap dengan kesiapan yang maksimal, dengan bekal, dengan pembekalan yang sudah menjadi kewajiban di awal untuk persiapkan, ditambah beko yang bonus-bonus. Dalam perjalanan kan tak sekedar nasi bungkus di rumah. Ada roti, ada cemilan-cemilannya. Ada itulah kira-kira gambaran, digambarkan definisi perbekalan itu. Tapi intinya adalah Allah sudah berikan informasi melalui Nabi Muhammad, diperintahkan, kabarkan kamu akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar, di mana pada saat itu kamu semua tidak punya lagi backingan, dah dolai orang dah ke awak, orang nama pakai itu semacam dah dolai. Jaya dia gubernur, bupati, presiden, menteri dah dolai. Dah di sini dipandang status lah. Yang hanya peluang lewat andalan awak adalah pertolongan dari Allah, syafaat dari Allah. Semoga awak, bekal awak yang awak lakukan memang menjadi bekal, dan awak berdoa semoga awak mendapatkan rahmat Allah. Warhamni wa minta kepada Allah, berikanlah rahmatmu ya Allah kepada kami. Demikianlah siang hari. Itulah ulang kaji awak, kosoro lah gak banyak gaduh-gaduh. Semoga dilancar, sehatkan di suara. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahumma fiqh lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.